Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta MOOCs dalam hal ini Massive Open Online Course yang dalam menjelaskan tentang mata kuliah hukum dan etika siber. Sebelumnya saya sampaikan bahwa konteks dari memahami hukum dan etika siber di mana dalam hal ini hukum pidana siber atau telematika terkait masalah pidana, tetapi masih terbatas tentang hukum perdata siber. Nah, di dalam konteks hukum dan etika siber ini, kita juga membahas terkait cyber law di Indonesia masih terkait dengan penawaran perdagangan melalui sistem online, meliputi seluruh ruang gerak dunia maya terkait kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia dalam konteks perdagangan dengan sistem online. Pengertian hukum siber adalah adanya konvergensi yang menjadi ciri khas hukum telematika atau hukum siber. Konteks dari pemahaman konvergensi informatika pada hukum dan siber, di mana titik pertemuannya itu adalah teknologi, informasi, dan komunikasi. Konvergensi hukum telematika, kemampuan jaringan berbeda-beda untuk membawa layanan atau suara suite network video melalui televisi kabel, asinkronus, digital subscriber line, kemampuan untuk berbagai layanan melalui jaringan tunggal seperti yang disebut triple pay. Ya kan? Kemudian dari memahami hukum dan etika siber, kita juga harus memahami hukum telematika, di mana hukum telematika ini perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah yang digunakan hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara, istilah tersebut dikarenakan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global dengan memanfaatkan teknologi yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik dalam hal pembuktian perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Hukum siber atau cyber law merujuk pada tumbuhnya medium cyberspace. Istilah telematika merujuk pada hakikat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik lahir dan perkembangan konvergensi telekomunikasi, media, dan informatika. Konteks hukum adalah ketentuan hukum baik material tertulis dan peraturan perundang-undangan maupun material yang tidak tertulis tertuang dalam kebiasaan atau praktek bisnis. Dihubungkan segala komunikasi yang dilakukan dalam cyberspace. Jadi hukum telematika terhadap perkembangan konvergensi ini adalah penyelenggara suatu sistem elektronik baik yang melalui internet maupun koneksi dengan internet, melalui internet atau tidak koneksi dengan internet. Kemudian pengertian hukum siber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi hukum dan etika cyber ini memahami bahwa hukum dalam hal ini mengatur terkait di mana menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi atau yang disebut dengan dunia maya. Artinya memahami aturan hukum tentang bagaimana hubungan antara satu dengan orang, dalam hal ini melakukan hubungan yang kemudian memanfaatkan teknologi, memanfaatkan dunia maya, memanfaatkan mayantara. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata. Alat buktinya bersifat elektronik. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan, subjek hukum yang menggunakan manfaat teknologi internet, dimulai pada saat memulai online memasuki dunia cyber atau dunia maya dalam hal ini. Cyber crime atau cyber crime di mana adanya kejahatan di dunia maya. Nah, dalam perkembangan kejahatan di dunia maya bisa macam-macam ya, teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan itu misalnya perkembangannya ada
penipuan di bidang pinjaman online. Sebenarnya kan itu hanya perjanjian hutang piutang yang kemudian menggunakan dunia maya sebagai tempat untuk mengadakan transaksi. Namun konteks dari akhirnya pinjaman online ini menjadi suatu cybercrime di mana data-data dari yang memiliki pinjaman tersebut kemudian disebarkan dan kemudian dalam hal ini ada pencemaran nama baik yang dilakukan dalam proses untuk supaya hutangnya dapat dibayar. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya kejahatan di cybercrime dalam pinjaman online. Bisa jadi konteksnya selain adanya penyebaran data pribadi si peminjam kepada pihak-pihak lain dan adanya pencemaran nama baik di mana menyampaikan bahwa si tersebut ini telah merugikan, telah melakukan bahkan ekstrimnya mengedit foto dengan hal-hal yang negatif sehingga menyebabkan si peminjam dirugikan secara nama baik dalam hal ini. Dari konteks hukum dan etika siber, di mana memahami pengaturan hukum terkait bagaimana hubungan siber itu sendiri dengan pemanfaatan teknologi informasi dan dalam hal ini perkembangan perkembangan dalam hukum cyber dalam hal ini terlihat bahwa selain sekarang kan ada robot trading dalam forex, kemudian ramai-ramai terjadi permasalahan di mana adanya korban, adanya kerugian yang disebabkan adanya transaksi dalam perdagangan robot trading dalam hal ini. Jadi sebenarnya kapan bisnis menjadi suatu kejahatan dapat dilihat atau dapat dikategorikan bisnis menjadi suatu kejahatan apabila adanya korban, kemudian adanya kerugian, kemudian adanya tindak pidana yang dilakukan. Dalam proses penggunaan robot trading ini, robot trading forex ini, di mana sudah dijanjikan bahwa akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi sehingga di situ ada unsur penipuan. Sehingga suatu bisnis itu dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan di mana adanya korban, kerugian, dan adanya perbuatan pidana. Dalam hal ini bisa macam-macam ya, bisa karena penipuan, kemudian bisa karena pencemaran nama baik, bisa dalam hal konteks perbuatan pidana atau strafbarvet. Demikian penjelasan pengertian hukum dan etika siber dalam mata kuliah hukum dan etika siber. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada kegiatan di Masif Open Online Course pada pertemuan kedua. Bye.